Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu jamaah subuh Masjid Raudhatul Jannah yang semoga dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keistiqomahan sampai akhir kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu rahimakumullah, insyaallah di kesempatan pagi ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas Kitabul Jami' yang merupakan bagian dari Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala dalam Sahih Al-Bukhari tentang tercelanya orang-orang yang mengabdi kepada dunia, karena dia menghabiskan waktunya hanya untuk dunia dan tidak menjadikan dunia sebagai wasilah atau perantaraan dia untuk mendapatkan kehidupan yang baik di akhirat nanti. Baik, insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan baca hadis selanjutnya dari sahabat Abdullah bin Umar, dan ini masih berbicara tentang kezuhudan terhadap kehidupan dunia. Qala wa an ibni Umar radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya, Ibnu Umar ini adalah putra dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, Umar sudah makruf di tengah-tengah kita bahwa beliau adalah sahabat Rasulullah SAW yang paling utama setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka beliau memiliki seorang putra namanya Abdullah ibn Umar. Dan Abdullah bin Umar ini termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Beliau berada di tingkatan yang kedua, ranking 2 dalam meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Yang ranking satunya siapa? Abu Hurairah. Jadi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah itu adalah sahabat Abu Hurairah. 5.400 sekian hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah SAW. Makanya kalau kita dengar khutbah atau dengar ceramah, ya banyak sekali disampaikan hadis-hadis an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Adapun yang kedua dari para sahabat tersebut yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abdullah bin Umar. Kalau hadisnya Abdullah bin Umar itu sekitar 2.600-an hadis. Jauh ya, Abu Hurairah 5.200, Abdullah bin Umar ya 2.600-an hadis. Ya, beliau memang dikenal sebagai sahabat yang cerdas. Ya, bahkan para ulama menyebutkan ya bahwa beliau ini termasuk salah satu dari 4 al-abadilah. Ini sudah pernah kita singgung al-abadilah. Ada sekelompok sahabat yang dipanggil dengan julukan al-abadilah. Al-abadilah artinya para hamba Allah, karena namanya sama, namanya mereka semua adalah Abdullah. Jadi ada 4 orang sahabat namanya Abdullah. Nah, mereka ini punya kemiripan. Dari sisi yang pertama, mereka adalah sahabat-sahabat yang masih berusia muda. Saat Nabi SAW meninggal dunia, mereka masih muda. Kemudian kesamaan mereka juga putra dari para sahabat. Jadi dia sahabat, bapaknya juga sahabat. Kemudian yang ketiga,
ya mereka dikenal dengan keluasan ilmunya, memiliki ilmu yang sangat luas sehingga menjadi rujukan umat. Ya, jadi 3 cirinya ya. Pertama namanya Abdullah, kemudian bapak mereka sahabat, yang ketiga mereka punya keilmuan yang sangat luas. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, putra dari pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sosok yang pernah didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah dia terhadap agama dan ajarkanlah ilmu tafsir kepadanya. Ini Abdullah bin Abbas. Kemudian yang kedua adalah Abdullah bin Umar, yang hadisnya akan kita baca di kesempatan pagi hari ini. Ya, beliau adalah putra Umar bin Khattab dan meriwayatkan hadis ya yang sangat banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, putra dari Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Jadi bapaknya sahabat, dia juga sahabat. Kemudian yang terakhir adalah Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair, bapak dari Abdullah bin Zubair adalah sahabat Az-Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Dan Az-Zubair bin Awam ini dikenal dengan julukan sebagai hawarinya Rasulullah. Ya, loyalisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah al-abadilah, 4 orang alim dari kalangan para sahabat yang berusia muda saat Nabi meninggal dunia, dan semuanya bernama Abdullah. Kalau ada yang bertanya bagaimana dengan Abdullah bin Mas'ud, bagaimana dengan Abdullah bin Mas'ud, Ustaz? Abdullah bin Mas'ud juga dikenal dengan kedalaman ilmunya. Kenapa tidak digolongkan sebagai al-abadilah? Ya, karena beliau yang pertama sahabat senior. Abdullah bin Mas'ud itu sudah tua ya saat dia masuk Islam. Masih muda, tapi dia bukan anak dari para sahabat. Jadi bukan termasuk sahabat yang junior, Abdullah bin Mas'ud. Sehingga tidak digolongkan sebagai al-abadilah. Baik, nah Abdullah bin Umar yang hadisnya akan kita baca ini juga punya kisah yang sangat menarik ya, di mana beliau itu menebak jawaban dari pertanyaan Rasulullah SAW dan benar. Kisahnya disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Ya, disebutkan bahwa suatu ketika Nabi SAW bertanya tentang sebuah pohon. Ya, kata beliau alaihi salatu wasallam, inna min sajarin ya sajaratan la yasqutu waraquha. Ada di antara pohon-pohon itu pohon yang tidak pernah daun-daunnya itu jatuh, ya, tidak pernah rontok daun-daunnya. Ya. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa innaha mithlul muslim, dan pohon tersebut seperti seorang muslim. Nah, maka kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, pohon apa itu? Ada sebuah pohon yang dia tidak pernah rontok daunnya dan dia menyerupai seorang muslim. Maka mulailah para sahabat menjawab, pohon ini, pohon itu, pohon di lembah, ya. Nah, terbetik di hati Abdullah bin Umar, innaha nakhlah, bahwa pohon itu adalah pohon kurma. Maka benar ternyata ya, Nabi SAW kemudian mengatakan kepada para sahabat, innama hiya nakhlah, kata Nabi. Pohon yang aku maksud, pohon yang tadi tidak rontok daunnya, kemudian dia menyerupai seorang muslim, adalah pohon kurma. Maka setelah majelisnya bubar, Abdullah bin Umar cerita sama bapaknya Umar, wahai ayahku, sesungguhnya tadi terbetik di hatiku bahwa jawabannya adalah pohon kurma. Tapi aku tidak mau mengungkapkan hal tersebut karena segan. Masya Allah ya, beliau pakai wuh. Kenapa? Karena di majelisnya Rasulullah itu banyak sekali sahabat-sahabat senior. Beliau kan masih kecil waktu itu. Jadi beliau nggak menjawab pertanyaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Umar mengatakan, kalau tadi kamu jawab, kata Umar, maka yang demikian lebih aku sukai daripada demikian dan demikian, daripada harta dunia. Wahai anakku, kalau tadi kamu jawab, oh bapak bangga sekali gitu. Tapi ya qadarullah, Abdullah bin Umar tidak menjawab pertanyaan Rasulullah di forum yang demikian, yang dihadiri oleh siapa? Para sahabat senior. Nah, ini menunjukkan kecerdasan Abdullah bin Umar. Nah, kenapa kira-kira Nabi SAW mengibaratkan seorang muslim dengan pohon kurma? Ini banyak penjelasan para ulama ya, diantaranya karena kemanfaatan kurma ya. Jadi kurma itu kalau di kita seperti kelapa ya. Jadi manfaatnya bisa diambil dari segala sisi.
Ya, daun-daunnya bisa dianyam menjadi tikar, bisa dianyam untuk menjadi topi ya yang melindungi dari panas. Demikian juga kayunya bisa dijadikan sebagai bahan bangunan. Kemudian buahnya bisa dimakan, apalagi sebentar lagi nih ya mau Ramadan. Ya, kita biasa berbuka dengan kurma. Bahkan sampai biji kurma itu bisa dimanfaatkan. Ya, bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak, ditumbuk jadi tepung, kemudian dijadikan sebagai pakan ternak. Ya, ini salah satu tafsiran dari para ulama dan mereka punya penafsiran yang lain. Ya, di antaranya mereka juga mengatakan ya seorang muslim yang sejati itu punya keimanan yang mengakar kuat. Pohon kurma itu mengakar kuat, Pak. Jadi orang itu kalau mau nanam kurma, para petani kurma itu yang punya kebun kurma, ya ketika dia memasukkan biji kurma itu, maka biji kurma itu akan ditimpa dengan batu yang berat. Jadi masuk kemudian ditimpa batu yang berat. Tujuannya agar apa? Agar dia tidak tumbuh ke atas, tapi tumbuh ke bawah dulu, sehingga akarnya itu benar-benar kuat ke dalam. Kemudian disingkirkan batunya, baru kemudian dia mulai tumbuh ke atas. Nah, seorang muslim itu seperti itu, dia harus punya keimanan yang kuat. Nggak boleh imannya goyang. Ya, kalau imannya nggak kuat, tercium angin ya sudah, rontoh dia, runtuh dia ya. Maka seorang mukmin hendaknya menjadi seperti pohon kurma yang akidahnya atau keimanannya itu menancap dengan kuat. Nah, ini beberapa tafsiran para ulama tentang hadisnya Abu Hurairah, Abdullah bin Umar tentang kurma. Baik, sekarang kita mulai bacakan hadisnya. Qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Ya, kata Abdullah bin Umar, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku. Ya. Faqala, ya. Jadi ada dua bacaan bimankibayya. Ya, dia mengambil pundakku atau mengambil kedua belah pundakku, dua pundaknya dipegang oleh Rasulullah. Faqala, kemudian beliau mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang asing, ya, atau seperti orang yang singgah. 'Abir sabil, orang dalam perjalanan kemudian mampir di suatu tempat. Wa kana Ibnu Umar yaqul, dan dahulu Ibnu Umar mengatakan, idza amsayta fala tantadiris sabah. Kata Ibnu Umar, apabila engkau berada di waktu petang, janganlah engkau menanti waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantadiril masa. Dan apabila engkau berada di waktu pagi, jangan engkau menanti waktu petang. Wa khudh min sihatik limaradik. Dan manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Wa min hayatik limautik. Dan manfaatkanlah waktu hidupmu sebelum datang kematianmu. Akhrajahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Baik, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya. Di dalam hadis ini banyak sekali pelajaran, tapi pelajaran yang paling utama adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita tentang hakikat kehidupan dunia ini, bahwa hendaknya seseorang itu tidak mengikatkan hatinya dengan kehidupan dunia. Hendaknya dia jadikan dunia ini seperti orang yang dalam perjalanan kemudian dia singgah di satu tempat. Ya, orang itu kalau dia berada di negeri orang lain, dia akan berhasrat untuk pulang kembali ke kampung halamannya. Maka seperti itulah hendaknya seorang muslim dalam menghadapi dunia ini. Dia tidak kemudian berpikir bahwa dia akan hidup di dunia ini selama-lamanya, ya, sehingga dia habiskan waktunya untuk dunia. Padahal hidup di dunia ini hanya sementara. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kehidupan yang hakiki itu adalah kehidupan akhirat. Ya. Oleh karena itu hendaknya dia memanfaatkan waktunya di dunia ini seperti orang yang singgah. Orang yang singgah, apa yang dilakukan ketika dia singgah di satu tempat? Ya, dia selesaikan hajatnya. Ya, dia selesaikan hajatnya. Misalnya dia dalam perjalanan dagang, ya udah dia selesaikan, kemudian dia kembali ke tempat asalnya. Nah, seperti itulah
penggambaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kehidupan dunia. Demikianlah seorang muslim harusnya memandang dunia ini. Ya. Kita baca penjelasan dari para ulama, ya. Kita nukilkan penjelasan dari Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, beliau mengatakan, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Ya, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan engkau adalah orang asing atau orang yang singgah di perjalanannya. Ya. Hada fihi az-zuhdu fid dunya. Maka di dalam hadis ini terdapat pelajaran untuk bersikap zuhud terhadap dunia. Wa annal insan la yata'allaqu biha, dan hendaknya seseorang itu tidak kemudian dia terikat hatinya dengan dunia. Wa yaj'aluha hammahu, dia jadikan dunia itu sebagai tujuan akhirnya. Wa innama yaj'alu hammuhu ya au yuj'al hammuhu fil akhirah. Tapi yang harusnya dia lakukan adalah dia menjadikan tujuan akhirnya itu adalah kehidupan akhirat. Ya, kita hidup ini hanya sementara. Jadikanlah akhirat sebagai tujuan akhir kita. Orang itu kalau punya tujuan akhir, maka dia akan berupaya bagaimana ketika dia sampai di tujuan akhirnya dia hidup enak. Ya, nggak pernah ada orang misalnya dia melakukan perjalanan jauh ke satu tempat, kemudian dia bangun rumah di tempat-tempat dia singgah. Ya, misalnya ada orang dalam perjalanan, ya, perjalanan jauh misalnya dari dari negerinya, kampung halamannya ke tanah suci. Tujuan dia tanah suci, ya. Maka nggak pernah ada orang yang bangun rumah di mana di selama perjalanan itu. Kalau kita tahu zaman dulu kan orang melakukan perjalanan jauh sekali ketika melakukan ibadah haji. Tidak pernah dia kemudian bangun rumah di tempat-tempat dia singgah. Tidak. Kalau memang dia pengen tinggal di Makkah, dia akan bangun rumahnya di mana? Di Makkah. Ya nggak pernah dia membangun rumahnya di tempat persinggahan. Maka hendaknya seseorang ya tidak menjadikan dunia ini sebagai tujuan akhirnya, tapi kehidupan akhiratlah yang menjadi tujuan akhirnya. Wan najata fil akhirah, dan hendaknya dia jadikan tujuannya itu adalah bagaimana agar bisa sukses di kehidupan akhirat. Berkali-kali kita ingatkan ya bahwa kesuksesan yang hakiki adalah kesuksesan akhirat, bukan kesuksesan dunia. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang diselamatkan dari azab api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dialah orang yang sukses. Itulah tolak ukur kesuksesan yang hakiki saat kita selamat di akhirat nanti, masuk surga, ya terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala di neraka. Itulah tolak ukur kesuksesan. Adapun yang di dunia, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Ya. Jadi dia jadikan keselamatan di akhirat itu sebagai tujuan akhirnya. Namun kata beliau kemudian, "Walaisa makna dzalika annahu yatruku talaba rizq." Namun bukanlah maknanya dia kemudian meninggalkan untuk mencari rezeki. Ini keliru. Sudah akhirat saja, sholat saja, tapi dia tidak kemudian mencari rezeki, apalagi dia kepala keluarga. Ya udah, saya mau akhirat saja. Keliru juga. Ya, dia perlu mencari rezeki, apalagi dia seorang kepala keluarga, dia perlu menafkahi anak dan istrinya. Kalau dia pun belum menikah, ya dia harus menjaga kehormatan dirinya, jangan sampai kemudian meminta-minta kepada manusia. Dia perlu bekerja. Dan di pertemuan yang terakhir, pertemuan yang lalu, kita telah menukilkan ucapan yang demikian bijak dari Al-Imam As-San'ani rahimahullah tentang bagaimana kita menghadapi dunia. Kata beliau apa? Dunia itu dia tercela kalau menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika dia mendapatkan dunia, dia semakin jauh, tidak melaksanakan ketaatan lagi kepada Allah, sibuk dengan dunianya, ini tercela. Tapi kalau dunia itu dia pakai untuk ketaatan, ya, dengan harta dunia dia bisa menafkahkannya kepada anak istrinya, ya, menafkahkan harta tersebut, jadi harta yang halal untuk anak dan istrinya. Dengan dunia tersebut dia bisa berbakti kepada orang tuanya, dengan dunia tersebut dia bisa berzakat, infak dan sedekah, dengan dunia tersebut dia bisa menunaikan ibadah haji dan umrah. Maka yang demikian kata San'ani tidak tercela sama sekali. Jadi jangan salah. Ya, sebagian orang ketika berbicara tentang zuhud, ya sudah, dia tidak mencari rezeki di dunia, ke masjid saja, nggak kerja. Itu juga hal yang keliru. Ya, lah kata beliau,
Ma'nahu annahu yatlubul halal ya liyasta'ina bihi ala ta'atillah. Maknanya adalah dia tetap mencari rezeki yang halal yang itu akan membantu dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tidak tercela sama sekali. Bahkan kalau dia cari harta yang banyak ya dengan niat agar bisa banyak berinfak, banyak bersedekah, maka ketika dia mencari dunia tadi itu merupakan apa? Perbuatan yang terpuji. Ya. Walakin la yakunu hammu ad-dunya. Akan tetapi janganlah dia jadikan cita-citanya yang tertinggi itu adalah dunia. La yuridu dunya li dzatiha. Dia tidak menginginkan dunia karena zatnya, karena dunia itu sendiri. Jadi dia mencari dunia untuk akhirat, bukan mencari dunia selesai, tidak. Tapi dia mencari dunia untuk kehidupan akhiratnya. Wa innama yuridu dunya liyasta'ina biha ala ta'atillah. Akan tetapi ya dia mencari dunia untuk bisa membantunya agar bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kembali kepada apa yang disampaikan oleh Al-Imam As-San'ani rahimahullah, tidaklah semua usaha kita mendapatkan dunia itu tercela. Maka kembali kepada niatnya. Kalau seseorang itu dia mencari dunia hanya untuk dunia itu sendiri, maka ini tercela. Tapi kalau dia cari dunia untuk membantu dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian tidak tercela sama sekali, bahkan terpuji. Kemudian kata Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang asing. Makna gharib adalah orang yang berada di tempat yang bukan tanah airnya, bukan negerinya. Dia berada di tempat yang asing. Ya. Maka orang yang seperti ini dia punya niat selalu untuk kembali ke negerinya. Ya. La yastarih fi baladil gurbah. Dan dia tidak pernah merasa tenang ketika dia berada di negeri yang asing. Selalu ingin pulang ke kampung halamannya. Dia tidak membangun rumah dan senantiasa menanti-nanti kapan dia akan kembali ke negerinya yang asli. Makanya seseorang kadzalika al-insan fi hadhihi dunya gharib. Maka hendaknya seseorang itu ketika dia berada di dunia, dia jadikan dirinya seperti orang asing. Dan itu memang benar ya, kita jadikan dunia ini sebagai negeri asing. Kenapa? Karena negeri kita yang asli bukan di dunia ini, tapi di mana? Di akhirat. Li'annaha laysat darun lahu wa innama darul mu'min hiya darul akhirah. Karena dunia ini bukanlah negerinya orang-orang yang beriman, hanya saja negerinya orang-orang yang beriman adalah negeri akhirat. Fahamuhu annahu yadhhabu ila dar al-akhirah. Maka yang menjadi tujuan atau cita-cita seorang mukmin adalah dia pergi ke darul akhirah, ke negeri akhirat. Wa yakunu fi hadha dunya mithlal gharib alladhi fi ghairi baladihi. Dan hendaknya dia di dunia ini seperti orang yang asing yang berada bukan pada negerinya sendiri, ya. Makanya Nabi alaihissalam ketika ada sebagian para sahabat ya yang melihat kondisi Nabi SAW yang hidupnya itu sangat bersahaja, sangat sederhana, ya, bahkan beliau itu tidurnya di atas sebuah tikar yang terbuat dari anyaman daun-daun kurma, sehingga ketika beliau bangun tampak bekas-bekas anyaman tersebut di punggung beliau. Maka ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, ya, demikian kondisimu. Maka apa kata Nabi SAW? Mali wali dunia. Apa urusanku dengan dunia ini? Ma masali wa masalu dunia illa karakibin sara fi yawmi sa'if fastadilla tahta sajaratin sa'atan minan nahar. Tidaklah dunia ini menurutku, kata Nabi SAW, tidaklah hubunganku dengan dunia ini, kata beliau alaihissalam, melainkan seperti seorang yang sedang dalam perjalanan, rakibin, orang yang menaiki hewan tunggangannya dalam perjalanan, ya, berjalan di suatu hari yang panas, kemudian dia ya bernaung di bawah sebuah pohon di waktu siang. Jadi karena panas, dia kemudian singgah di satu tempat, lalu dia berteduh. Ya, berteduh di bawah sebuah pohon. Tsumma raha wa tarakaha. Nah, orang kalau dia berteduh ya di panas yang demikian terik, apakah kemudian dia mau tinggal di bawah pohon tersebut? Enggak.
Ya, begitu selesai dia istirahat, dia melanjutkan perjalanannya. Maka demikianlah kata Nabi SAW, aku memandang kepada dunia, aku memandang kepada dunia. Jadi tidaklah memandang dunia ini kecuali apa? Sebagai tempat persinggahan. Maka ada ungkapan itu ya, urip nang dunya cuma mampir ngombe, cuma untuk mampir minum. Ya, begitu selesai kemudian melanjutkan perjalanan ke akhirat. Nah, inilah Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah ya, apa yang bisa kita ambil ya dari sabda Nabi SAW. Kemudian kata Abdullah bin Umar ya, Abdullah bin Umar ini kita katakan tadi beliau adalah sosok yang cerdas. Ya, sosok yang cerdas. Beliau memahami betul apa yang disampaikan oleh Nabi SAW tentang bagaimana memandang dunia. Lalu prakteknya kata Abdullah bin Umar, idza amsayta fala tantadiris sabah. Kalau kamu berada di waktu petang, maka janganlah engkau menunggu datangnya waktu pagi. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya jangan pernah menunda amalan ya dalam kehidupan dunia kita. Ya, seseorang kadang dia berangan-angan, saya akan melakukan ini, melakukan itu, tapi nggak dieksekusi oleh dia. Ya, nanti saya akan begini, nanti saya akan begitu. Maka kata Abdullah bin Umar, jangan Anda tunda-tunda amalan. Apabila Anda berada di waktu petang, jangan nunggu waktu pagi baru beramal. Enggak, ya sudah. Kalau sudah datang waktunya dan Anda bisa melakukan amal tersebut, lakukanlah. Jangan sampai kemudian ditunda-tunda. Wa idza asbahta fala tantadhir masa. Dan apabila engkau berada di waktu pagi, jangan kau tunggu waktu petang. Ya, intinya jangan Anda kemudian menunda-nunda amalan. Ya, lalu kata Abdullah bin Umar, wa khudh min sihatika li saqamik wa min hayatika li mautik. Ya, dan manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, dan manfaatkanlah waktu hidupmu sebelum kematianmu. Apa yang beliau sampaikan ini ya senada dengan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW ya, iktanim khamsan qabla khamsin. Nabi SAW mengatakan, manfaatkanlah, ambillah manfaat dari 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama kata beliau ya, min hayatik qabla mautik. Manfaatkanlah waktu hidupmu sebelum waktu matimu. Kita semua pasti akan merasakan kematian. Ya, apabila seseorang ya dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak lagi bisa beramal. Maka sebelum berhentinya waktu amalan kita, manfaatkan waktu hidup kita untuk beramal. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang menyesal saat kematian itu datang, hatta idza ja'ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Sampai kemudian kematian itu datang kepada ya salah seorang di antara mereka mengatakan rabbirji'un, kembalikanlah aku wahai Rabbku, la'alli a'malu salihan fima tarak, agar aku bisa melakukan amalan saleh yang dahulu aku tinggalkan. Ini angan-angan orang-orang di alam kuburnya. Ketika kematian itu datang, dia ingin kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk melakukan amalan saleh. Karena dia baru sadar, dia dapati bahwa yang bermanfaat setelah kematian itu adalah amalan saleh. Maka Nabi SAW mengatakan, manfaatkanlah waktu hidupmu sebelum datang kematianmu. Qala wasihatika qabla saqamik. Lalu manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Orang kalau sakit ya banyak terhalang dari kebaikan. Ya, yang sebelumnya dia mungkin bisa melaksanakan sholat berjamaah ke masjid, tapi karena sakit ya dia terpaksa melakukan sholat di atas pembaringan. Ya, oleh karena itu manfaatkanlah waktu sehat kita. Betapa banyak orang yang berada di ranjang-ranjang, entah itu di rumahnya atau di rumah sakit, dia ingin agar sehat. Dia ingin seperti saudara-saudaranya yang bisa melakukan berbagai macam aktivitas. Ya, saya itu Bapak dan Ibu rahimakumullah sering bawa jamaah umroh. Ya, sering bawa jamaah umroh.
Nah itu kalau bawa jamaah yang sudah, mohon maaf ya, lansia, itu banyak sekali yang sakit-sakitan sehingga tidak bisa maksimal. Ya, sakit. Ya, bahkan saya pernah bawa jamaah begitu sampai di Madinah langsung masuk rumah sakit. Sudah sampai di Madinah ini langsung masuk rumah sakit. Dan tidaklah beliau melaksanakan ibadah umrah kecuali beberapa jam sebelum kepulangan ke Indonesia. Jadi selama di sana di rumah sakit tok. Ya. Ya, karena orang kalau udah sakit ya susah. Perjalanan jauh kan capek. Ya. Sampai di sana drop, dibawa ke rumah sakit, ya, dan di sana rumah sakitnya lebih ketat daripada kita. Kalau memang belum fit, belum sembuh, nggak bisa keluar, akhirnya ya di rumah sakit saja. Ya ketika menjelang pulang ya kita memaksa sedikit ke rumah sakit dan memang fisiknya sudah lumayan, akhirnya dibawa ke Makkah umrah, langsung pergi ke airport pulang ke Indonesia. Nah maka sebelum kita sakit, kita tidak berharap sakit ya, tapi ketika Anda masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkanlah untuk beramal saleh. Kemudian wa faragika qabla sughlik. Kemudian manfaatkanlah waktu lapangmu sebelum datang waktu sibukmu. Ya. Misalnya orang yang masih masih muda misalnya, belum punya kewajiban untuk menafkahi anak istri, yang manfaatkan waktu untuk taat kepada Allah, untuk belajar, ya, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, karena nanti dia akan tersibukkan dengan tanggung jawab. Wasyababuki, ya, qabla haramik. Kemudian manfaatkanlah masa mudamu sebelum masa tuamu. Banyak hal yang tidak bisa lagi dilakukan di masa tua. Ya, apa-apa yang yang bisa dikerjakan di masa muda, maka kerjakanlah. Jangan sampai ada menanti datangnya waktu tua. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wagina qabla fakrik, dan manfaatkanlah masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Jadi ketika kita punya harta, itu manfaatkanlah untuk akhirat. Jangan sampai nanti harta tersebut hilang, kita nggak punya apa-apa lagi untuk kita manfaatkan bagi kehidupan akhirat kita. Baik, wallahu taala alam bisawab. Ya, ini penjelasan dari ucapan Abdullah bin Umar. Apabila engkau berada di waktu pagi, janganlah kau menanti waktu petang, dan sebaliknya apabila engkau berada di waktu petang, janganlah engkau menanti waktu pagi. Nah, sekarang kita akan coba ambil beberapa pelajaran ya dari hadis ini. Yang pertama, ya, faedah dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan keutamaan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wejangan khusus untuk beliau. Jadi wejangan ini tidak diberikan di hadapan khalayak ramai. Tapi apa? Beliau berada di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendirian. Jadi nasihat itu diberikan dalam format 4 mata. Nah, ini menunjukkan bahwa dia spesial. Dan banyak di antara para sahabat yang seperti itu, ya, diberi nasihat secara khusus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ini juga pernah diberikan nasihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diberikan nasihat secara khusus. Ya gulam, inni mu'allimuka kalimat, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujah. Abdullah bin Abbas juga pernah dinasihati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berada di hadapanmu. Jadi ada beberapa sahabat yang diberi nasihat oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak di depan khalayak ramai, tapi dalam posisi apa? Cuma berdua. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini, pentingnya berdakwah kepada anak-anak muda. Abdullah bin Umar saat menerima nasihat ini, beliau masih berusia sangat muda. Ya, jadi kan Abdullah bin Umar itu meninggal dalam usia 80 tahun. Ya, 80 tahun. Dan beliau itu meninggal 60 tahun setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Berarti kan saat Nabi meninggal dunia, umurnya Abdullah bin Umar itu sekitar 20-an tahun.
Dan kita nggak tahu ini kapan beliau memberikan nasihat ini, entah Abdullah bin Umar masih belasan tahun atau di akhir kehidupannya Rasulullah. Tapi terlepas dari itu semua, dia menerima nasihat ini ketika masih sangat muda, usianya masih berada di bawah 20 tahun. Nah dari sini kita bisa melihat perhatiannya Nabi SAW kepada generasi muda. Jadi yang didakwahi beliau itu bukan hanya orang-orang yang tua, yang sudah lanjut usia, tapi anak-anak muda itu juga perlu didakwahi. Karena mereka inilah yang akan menjadi generasi yang melanjutkan perjuangan orang-orang yang sudah lanjut usia. Makanya kita tuh selalu perlu ada regenerasi. Jadi bapak-bapak mohon maaf ini ya, kita itu jangan selalu pengen pegang posisi-posisi tapi kemudian melupakan adik-adik yang masih muda. Ya. Mereka justru hendaknya dikasih tanggung jawab. Ya, kadang ada di sebagian masjid, mohon maaf ya, yang ngurusin masjid yang tua-tua saja, yang muda-muda nggak dilibatkan. Akhirnya ketika yang tua-tua udah nggak ada, karena anak-anak muda ini nggak pernah dilibatkan, akhirnya ya sudah ya masjidnya terbengkalai. Tapi coba dikader ya, mulai dari mereka masih muda. Nabi itu yang kita salutnya kepada Nabi ya, beliau memberikan tanggung jawab yang besar. Ya, terkadang beliau berikan tanggung jawab yang besar itu kepada anak-anak muda. Contoh misalnya berdakwah di kota Madinah. Siapa sahabat yang diberi tanggung jawab oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah di kota Madinah? Ya, Mus'ab bin Umair itu masih sangat muda sekali. Diutus oleh Nabi SAW. Sahabat yang tua-tua yang senior itu banyak. Tapi bukan mereka yang diutus oleh Rasulullah, tapi Mus'ab bin Umair diutus oleh Nabi. Ya, setelah perjanjian Baiat Aqabah yang pertama, jadi ada sebagian orang dari Madinah itu yang masuk Islam. Nah, maka mereka meminta agar Nabi itu mengutus seseorang untuk mengajarkan Al-Quran kepada mereka di Madinah. Maka Nabi suruh Mus'ab bin Umair berangkat. Ya, Mus'ab bin Umair kemudian ajarkan Islam kepada penduduk Madinah. Sehingga banyak sekali orang-orang di Madinah itu yang masuk Islam melalui tangannya sahabat Mus'ab bin Umair. Padahal dia masih sangat muda. Kemudian siapa lagi? Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid itu usianya baru sekitar 18 tahun ketika diangkat jadi panglima perang. Saat Nabi SAW meninggal dunia, ya, atau menjelang beliau meninggal dunia, ya, beliau sempat mengutus pasukannya kaum muslimin untuk menyerang wilayah Romawi. Nah, siapa yang dijadikan sebagai panglima? Usamah bin Zaid. Usianya baru belasan tahun, tapi sudah diberi tanggung jawab yang besar oleh Rasulullah SAW untuk memimpin pasukan kaum muslimin. Ya, usia belasan tahun sudah jadi panglima. Dan memang kalau kita baca sejarah orang-orang zaman dulu ya, usia masih sangat muda tapi sudah punya torehan sejarah yang sangat luar biasa. Ya. Kalau saya nggak salah itu Pak Karno itu bikin PNI gitu ya, usianya masih belasan tahun gitu, 18 tahun kalau nggak salah. Ya, sudah bikin partai untuk memerdekakan negara. Itu usianya masih belasan tahun. Tapi wajar lah karena didikannya Haji Umar Said Cokro Aminoto ya, Mas Cakra Aminoto. Jadi belasan tahun itu udah pikirannya udah ke depan. Nah ini yang harus kita perhatikan ya. Nabi SAW tidak pernah kemudian ya menyampingkan generasi muda. Tapi beliau dekat sekali dengan anak-anak muda, memberikan ujangan-ujangan dan pengarahan mereka. Makanya anak-anak muda ini di kemudian hari mereka jadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Kemudian faedah selanjutnya, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya. Dari hadis ini juga kita bisa melihat bagusnya metode pengajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau saat mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharib, itu beliau sambil memegang pundaknya Abdullah bin Umar. Nah, ya jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau seperti orang yang singgah dalam perjalanannya. Nah ini dengan dipegangnya pundak Abdullah bin Umar, ya, ini membuat Abdullah bin Umar itu lebih fokus. Jadi ini bisa ditiru juga ya Bapak kalau mau ngasih nasihat ke anak-anak ya, berhadap-hadapan kemudian pegang pundaknya kemudian tatap matanya bertatapan. Nah coba dengar Bapak mau sampaikan sesuatu ke kamu. Ya, ini akan membuat anak itu benar-benar fokus dengan apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Nah ini cara pengajaran ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan masih banyak lagi metode-metode pengajaran yang beliau lakukan agar orang yang menerima pesan itu lebih fokus.
Ini cuma salah satunya saja. Ya. Di antara cara yang lain yang dilakukan juga oleh Rasulullah, apa misalnya? Beliau itu sebelum menyampaikan pesan, beliau bertanya dulu. Nah, ini juga salah satu metode pengajaran. Tanya dulu, tahukah kamu demikian dan demikian? Maka kemudian Nabi baru jelaskan. Jadi beliau memulai memberikan pengajaran dengan bertanya dulu. Apa misalnya? Contohnya dalam hadisnya Mu'ad bin Jabal dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Ya, ketika itu Mu'ad bin Jabal dibonceng oleh Rasulullah SAW di atas hewan tunggangannya. Ya, kuntu radifan Nabi SAW alal himar. Dulu saya itu pernah dibonceng oleh Rasulullah di atas seekor keledai. Faqala li, kemudian dia bertanya kepadaku, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa yang menjadi hak Allah atas para hamba dan apa yang menjadi hak hamba atas Allah? Nah, ini salah satu metode pengajaran juga. Memulai sesuatu dengan pertanyaan. Ya, beliau juga pernah bertanya kepada para sahabat, kata Nabi SAW, "Ata'lamu manil ghibah, ata'lamuna manil ghibah?" Tahukah kalian apa itu ghibah? Ya, jadi beliau selalu memulai dengan, bukan selalu, tapi beliau sering memulai dengan pertanyaan. Ini tujuannya apa kata para ulama? Agar orang itu lebih fokus. Jadi memancing rasa ingin tahu mereka. Ya. Beliau juga pernah mengatakan, tahukah kalian siapa orang yang paling berbahagia dengan syafaatku nanti di hari kiamat? Ya. Jadi banyak sekali beliau memulai dengan pertanyaan. Ya. Atau juga beliau menyebutkan angka. Menyebutkan angka ini juga sering. Sabatun yudilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang dia akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nah, penyebutan angka ini juga bisa membuat orang itu fokus. Kan dia menanti. Ketika Nabi mengatakan ada 7 golongan, mereka menanti. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau baru 5, mereka akan bertanya, mana yang ke-6, mana yang ke-7. Ya. Nah, ini beberapa metode pengajaran yang ditujukan oleh Nabi SAW. Karena memang beliau sosok pengajar yang sempurna. Dari sisi akhlaknya bagus, kemudian metode pengajarannya juga menarik. Orang tuh gak bakalan bosen kalau dengar Nabi SAW berbicara. Kemudian faedah yang keempat, ya, hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa boleh kita memberikan nasihat walaupun tidak diminta. Ya, kan nasihat itu bisa diberikan. Ya, yang pertama, kalau ada orang yang meminta. Ya, dan ini terjadi juga di masa Nabi SAW. Orang datang kepada Nabi kemudian mengatakan, "Ausini ya Rasulullah, berikanlah wasiat kepadaku wahai Rasulullah." Maka Rasulullah menasihati dia, "La taghdab." Ya, la taghdab farad dan miraran, la taghdab. Kamu jangan marah. Beliau ulangi lagi, kamu jangan marah. Kamu jangan marah. Nah, ini orang meminta nasihat kepada Nabi, maka dinasihati oleh Nabi SAW, ya, untuk apa? Untuk jangan marah, kendalikan marahmu. Nah, tapi di dalam hadis ini, ya, Abdullah bin Abbas nggak minta nasihat, ya, Abdullah bin Umar nggak minta nasihat, tapi diberi nasihat oleh Rasulullah SAW. Maka memberikan nasihat bukan hanya kepada orang yang meminta, ya, tapi kalau misalnya kondisi dia memang kita lihat, oh orang ini bagus kalau dikasih nasihat, nggak apa-apa kita kasih nasihat. Kita kasih bimbingan, walaupun orangnya tidak meminta. Jangan kemudian muncul persepsi di tengah-tengah kita, kenapa Pak Simpulan nggak pernah dinasihati? Nggak pernah minta masukan saya kok, nggak pernah minta nasihat saya kok. Nah, jangan. Ya, kalau memang kita melihat ada kemaslahatan dia diberi nasihat, walaupun dia tidak meminta, maka kita tetap memberikan nasihat. Sebagaimana Nabi SAW, ya, beliau memberikan nasihat kepada Abdullah bin Umar, walaupun Abdullah bin Umar tidak memintanya. Ya. Kemudian faedah yang kelima, ya, hendaknya kita tidak berlebihan dalam memandang dunia. Ya. Dari mana ini kita ambil? Karena Nabi SAW mengibaratkan dunia ini seperti tempat persinggahan. Ambil hajat Anda, kemudian selesai. Ya. Jangan kemudian seakan-akan Anda ingin tinggal di tempat persinggahan tersebut.
Karena sebagaimana yang tadi kita sampaikan, sesungguhnya tempat kita tinggal itu adalah surga. Itu yang menjadi tujuan setiap orang yang beriman. Maka dunia ini adalah persinggahan bagi kita sebelum kita sampai di surga, ya, di kehidupan yang hakiki. Nah, makanya kita berupaya bagaimana agar kehidupan di surga itulah nanti yang enak, ya. Berupaya untuk melakukan amalan soleh agar nanti di tujuan akhir kehidupan kita, yaitu surga, kita bisa hidup dengan enak. Ya. Kemudian faedah yang keenam, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, hendaknya kita bersegera untuk beramal, jangan menunda-nunda amalan soleh. Apa yang bisa kita lakukan sekarang, lakukanlah, jangan ditunda-tunda. Ya, karena ada saja nanti kalau kita tunda-tunda amalan, ya bisa jadi ada aral yang melintang sehingga kita tidak bisa melakukan kebaikan yang sudah kita niatkan. Misalnya belajar dari peristiwa Covid, ya. Ada orang yang punya niat, saya mau berhaji, tapi kemudian dia tunda-tunda, nantilah, akhirnya post Covid nggak bisa, atau dia mau umroh, ya. Akhirnya uang yang tadinya mau dipakai untuk umroh sudah habis terlebih dahulu. Akhirnya nggak jadi dia melakukan amalan soleh. Kenapa? Karena menunda-nunda. Makanya Nabi banyak sekali dalam hadis itu mengatakan badirul bil a'mal. Bersegeralah kalian, berlomba-lombalah kalian dalam beramal. Jangan kalian tunda-tunda. Kita seperti orang yang berkompetisi. Ada waktunya. Waktunya adalah sebelum datangnya kematian. Kalau kematian sudah datang, artinya kita sudah selesai, nggak ada lagi waktu. Ya seperti ada orang misalnya lomba berlari, ya sejauh mana dia bisa berlari, ada waktunya. Begitu sudah masuk waktunya, berhenti, nggak boleh lagi dia berlari. Ya sampai situlah pencapaian dia. Maka hendaknya seseorang dia bersegera untuk beramal tanpa menunda-nunda. Memang jadi masalah kita itu yang menunda-nunda tadi. Sebenarnya ada amalan soleh yang bisa kita kerjakan, tapi kemudian kita tunda. Misalnya ada sebagian orang ingin bersilaturahim, ya, dia masih punya paman misalnya, atau dia masih punya orang tua dia ingin berbakti pada orang tuanya, tapi dia tunda-tunda, akhirnya orang tuanya meninggal dunia, nggak bisa lagi dia berbakti kepada orang tuanya dalam keadaan orang tuanya masih hidup. Kemudian faedah yang ketujuh, ya, hadis ini mendorong kita untuk mempersiapkan datangnya kematian dengan sebaik-baiknya. Jadi sebelum kematian datang, kita tuh sudah punya persiapan. Bapak dan Ibu, ya, kita itu hidup di masa di mana berita kematian itu banyak sekali kita dapati. Ya, saya dalam beberapa minggu ini, ya, ada 3 orang meninggal dunia dalam waktu berdekatan. Dan itu satu masjid, Pak. Di Masjid Al-Marhamah itu 2, ya, satu lagi di Masjid Jamusari. Jamusari kan dekat juga dengan Jati Gebang. Itu berturut-turutan, dan di antara yang meninggal ini ada yang masih sholat bareng sama kita, Pak. Sholat asar tuh bareng, Pak. Sholat asar tuh bareng, kemudian pas kita selesai sholat isya meninggal dunia. Jadi waktu asar tuh masih sholat berjamaah bareng, ya. Maghrib itu beliau masih ke masjid, tapi karena saya ngisi kajian nggak ketemu. Pulang ke rumah, ya, tiba-tiba diketok rumah itu oleh tetangga, tolong bawa bapak bopong ke mobil untuk dibawa ke rumah sakit. Akhirnya meninggal dunia. Barusan itu pas menjelang tahun baru kemarin. Subhanallah, ya. Banyak sekali berita kematian yang kita dapatkan, kematian mendadak. Makanya hadis ini mengingatkan kepada kita, ya, untuk mempersiapkan kematian itu dengan penuh kesungguh-sungguhan. Anda harus punya persiapan betul. Sehingga ketika meninggal dunia, kita meninggal dunia dalam keadaan diridhoi oleh Allah. Ya, makanya berkali-kali saya ingatkan, Pak, masalah kedoliman kepada sesama ini yang paling penting ini. Sebelum kita meninggal dunia, diselesaikan dulu nih. Utang juga jangan sampai tinggalkan utang. Kalau bisa selesaikan. Ya. Demikian juga kita punya investasi akhirat. Ya, seperti wakaf, ya. Ada sesuatu dari harta kita wakafkan, ya, sehingga kalau kita meninggal dunia, Pak, pahalanya tetap berjalan. Demikian juga anak-anak, kita didik jadi anak-anak yang soleh agar tidak melupakan orang tuanya, didoakan orang tuanya ketika orang tuanya akan meninggal dunia. Dan barang siapa yang dia punya ilmu, ajarkan ilmu tadi. Karena kalau ilmu itu tadi dimanfaatkan, dia akan
mendapatkan setoran pahala walaupun sudah meninggal dunia. Ini hal-hal yang perlu kita persiapkan sebelum datangnya kematian. Kemudian yang terakhir, faedah yang terakhir dari hadis ini, bahwa berpikir tentang fananya dunia ini akan mendorong hamba untuk lebih istiqomah. Dahulu Nabi SAW melarang para sahabat untuk ziarah kubur. Tapi kemudian beliau SAW mengizinkan para sahabat, bahkan mereka diperintahkan untuk berziarah kubur. Ya, tujuannya agar apa? Untuk mengingat kematian. Kata beliau SAW, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul maut." Dulu aku pernah melarang kalian dari ziarah kubur, tapi sekarang ziarahilah kubur karena itu akan mengingatkan kalian pada kematian. Ya, si fulan ini dulu punya jabatan demikian dan demikian, akhirnya meninggal dunia. Ya, si fulan ini punya kekayaan yang sangat luar biasa, tanahnya di mana-mana, sekarang sudah meninggal dunia. Ya, dia mengingat dirinya. Kalau saya di sana, apa yang akan saya bawa pada kehidupan akhirat saya. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Intinya hadis ini mengingatkan kepada kita ya untuk berlomba-lomba mempersiapkan kehidupan akhirat yang baik. Jangan sampai kehidupan dunia ini ya menipu seseorang ya sehingga dia menganggap bahwa dia akan hidup di dunia ini selama-lamanya. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita cukup dulu sampai di sini. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Ada yang ingin tanyakan, kami persilakan. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu termasuk menunda-nunda. Kalau memang kita punya apa Bu ayatnya? Termasuk menunda-nunda, tapi kan dia mengerjakan amalan. Tapi dikerjakan. Iya. Oh, dikerjakan. Oh iya. Itu kaitannya sama batu itu kayak batunya Pak. Kalau memang akhirnya kemudian dia kerjakan hal tersebut, maka dia tetap dapat pahala. Ya. Dan kenapa? Maksudnya menunda-nunda ini bukan sesuatu yang haram. Artinya Anda ketika itu bukan suatu hal yang wajib, ya. Kemudian Anda tunda-tunda, itu nggak berdosa. Cuma akan membuat kita ya berpeluang untuk meninggalkan amalan tadi, keutamaan tadi. Misal ya, kita mau sholat duha. Mau sholat duha kita tunda-tunda. Akhirnya tiba-tiba sudah masuk waktu zuhur. Artinya niatnya tadi tidak terlaksana. Nah itulah kenapa dalam syariat kita diperintahkan untuk tidak menunda-nunda, karena bisa jadi amalan tersebut akan luput. Ya, luput kesempatan bagi kita untuk melakukan amalan tersebut. Tapi kalau dia tunda-tunda, tapi kemudian tidak sampai keluar, akhirnya dia laksanakan, makanya tetap dia dapat pahala. Nah Ibu makanya tadi walaupun sempat menunda-nunda memberikan bantuan tadi, tapi kemudian Ibu memberikan bantuan tadi kepada orang, ya kepada orang yang membutuhkan, tetap mendapatkan pahala. Hanya saja kenapa syariat mengatakan jangan menunda-nunda? Karena dikhawatirkan. Ini alhamdulillah dia masih bisa sholat, masih bisa akhirnya bersedekah. Tapi kalau kemudian hilang kesempatannya, maka hilang dari dia keutamaan yang sangat besar. Ya, begitu ya Bu ya. Ada lagi yang kita tanyakan? Ya. Silakan Pak. Tentang Sholat Jumat. Ya, sholat itu kalau datang kasih ada yang merem atau tidur. Kalau datang pas kan kebanyakan malah tidur, itu bagus jangan. Bagusnya yang datang gasik dan gak tidur. Iya. Cara pemecahannya itu, cara pemikirannya ya.
Yang ideal ya. Jadi kondisi idealnya tentu seseorang itu datang lebih awal. Kemudian dia banyak mengerjakan ketaatan, entah baca Quran atau memperbanyak sholat, ya, sampai khotib naik ke atas mimbar. Kemudian ketika khotib naik ke atas mimbar, dia tidak ngantuk, dia dengarkan dengan seksama lalu sholat. Nah, ini yang paling ideal. Tapi kalau misalnya kalau dia datang ke masjid awal, tapi itu akan menyebabkan dia ngantuk, maka tidak apa-apa, dia datangnya menjelang khotib naik ke atas mimbar. Kalau memang kedatangan dia lebih awal itu akan membuat dia mengantuk, jadi datang lebih akhir, kemudian mendengarkan khutbah. Ya. Dan bagaimana caranya biar gak ngantuk? Nah, ini banyak faktor ya. Di antara faktor yang membuat kita itu tidak mengantuk, pertama ya kembali kepada orang yang mendengar. Ya, dia punya persiapan ya. Nah, permasalahan kita itu kan Jumat itu kita tidak libur ya, harus bekerja, sehingga ketika masuk waktu sholat kadang-kadang capek, sehingga ketika khotib berkhutbah banyak yang tertidur karena udah capek kerja. Sehingga ya kalau idealnya memang Anda istirahat dulu, kita istirahat dulu, hilangin capek, fresh, baru kemudian mendengarkan khutbah. Itu idealnya. Ya. Tapi kalau enggak, maka di sini dituntut peran khotib yang lebih bersungguh-sungguh ya. Kalau khutbah tuh mbok ya niru Rasulullah. Gimana khutbahnya Rasulullah? Rasulullah tuh nek khutbah itu seperti panglima perang. Ya, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Jadi suaranya itu keras seperti komandan perang. Nah, kita itu kan kalau khutbah itu kan kadang-kadang ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Mulai gitu ya. Allahu Akbar. Kadang-kadang muadzinnya ngantuk ya, dia khutbahnya rampung. Ya, itu masalahnya. Ya. Tapi kalau ditanya mana yang lebih afdal, ya karena memang khutbah Jumat itu, mendengar khutbah Jumat ini pendapat para ulama yang kuat adalah wajib. Tentu dia bagaimana caranya agar dia bisa mendengar khutbah Jumat itu dengan seksama. Kalau memang harus datang yang belakangan, ya datangnya belakangan. Nah, walaupun yang paling ideal itu Pak datang pagi, kan Nabi itu mengatakan dalam hadits riwayat Bukhari itu, barang siapa yang datang di waktu pertama. Jadi waktu pertama itu ngitungnya sejak waktu syuruk. Sejak waktu syuruk itu dia sudah standby di masjid, maka dia berpahala seakan-akan berkurban 1 ekor onta. Kalau dia datang di waktu yang kedua, seakan-akan dia berkurban 1 ekor sapi. Kemudian ketika datang di waktu yang ketiga, seakan-akan dia berkurban 1 ekor kambing. Kemudian datang dia di waktu yang keempat, seakan-akan dia berkorban 1 ekor ayam. Ya, kemudian selanjutnya datang di waktu yang kelima, seakan-akan dia berkorban sebutir telur. Nah, setelah itu, setelah khotib naik ke atas mimbar, maka malaikat menutup catatan amalan, kemudian malaikat ikut mendengar khutbah yang disampaikan oleh sang khatib. Selesai, tidak dapat apa-apa. Ya, maka paling idealnya datang pagi-pagi, ya baca Quran, ya banyakkan sholat sunnah, sampai khotib naik ke atas mimbar jangan tidur. Ya. Tapi kalau tidak bisa, maka intinya bagaimana agar kita tidak tidur saat khotib naik ke atas mimbar. Saya alhamdulillah Pak, dalam beberapa tahun terakhir ini nggak pernah ngantuk lagi Pak. Kalau khotib khutbah Jumat itu Pak, nggak pernah lagi. Ya, caranya bagaimana Pak? Jadi khotib Pak. Kok jadi khotib nggak pernah ngantuk ya? Cuma pernah jadi makmum juga ya, tapi nggak ngantuk. Kenapa? Persiapan minum kopi gitu ya, minum kopi, dan memang khutbahnya disampaikan dengan cara yang sesuai dengan sunnah. Bahkan coba kalau ada susah juga ya, kita mau negur khotib juga nggak enak ya Pak ya. Dibikin pelatihan khotib gitu ya. Khotib itu harus bersemangat, jangan kemudian bikin jamaah ngantuk. Baik, cukup ya Pak ya. Bapak Ibu ya, kita coba dulu sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.